Di kota Mekah, gurun yang panas membara. Berdirilah Ka'bah yang dikerumuni berhala-berhala. Quraisy kala itu adalah bangsa yang penuh kebanggaan, namun juga terikat pada tradisi jahiliyah, kemewahan, perang antar kabilah, dan kesombongan. Di tengah keluarga Bani Hashim, salah satu kabilah terhormat Quraisy, lahirlah seorang anak. Namanya Ali bin Abi Thalib. Sejak kecil, Ali tumbuh dalam suasana yang berbeda. Ayahnya, Abu Thalib, adalah pelindung Nabi Muhammad, sang keponakan yang kelak menjadi utusan Allah. Namun, keluarga itu bukan keluarga kaya. Mereka sering kesulitan, bahkan terkadang harus berbagi makanan seadanya. Suatu hari, ketika Mekah dilanda kesulitan, Muhammad, yang saat itu sudah menikah dengan Khadijah, memutuskan untuk mengasuh Ali kecil di rumahnya. Ali pun tumbuh bukan hanya sebagai sepupu, tapi juga anak asuh Nabi. Di rumah itulah Ali kecil melihat sesuatu yang berbeda. Ia menyaksikan kejujuran, kelembutan, dan ibadah yang belum pernah ia lihat dari orang Quraisy manapun. Ali melihat Muhammad tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah berbohong, dan selalu menolong orang lemah. Bagi anak seusianya, semua itu meninggalkan jejak mendalam. Ali kecil belajar bahwa hidup bukan soal berhala batu, bukan pula soal kebanggaan kabilah, melainkan soal kebenaran. Hari-hari itu, Ali belum tahu bahwa dirinya kelak akan menjadi salah satu tokoh terbesar Islam, singa Allah, dan khalifah yang namanya dikenang sepanjang masa. Tapi benih-benih itu sudah mulai tumbuh diam-diam di rumah Nabi Muhammad. Dan dari sinilah perjalanan Ali bin Abi Thalib dimulai. Ali tumbuh semakin besar di rumah Nabi Muhammad. Ia tidak hanya sekadar anak asuh, tapi juga saksi mata dari perjalanan seorang manusia pilihan. Di usia remaja, Ali berbeda dengan pemuda Quraisy lainnya. Sementara anak-anak seusianya sibuk bermain atau mengikuti orang tua mereka dalam menyembah berhala, Ali terbiasa melihat Muhammad menyendiri, berdoa, dan tidak pernah tunduk pada patung-patung batu. Ali sering bertanya-tanya, mengapa Abah Muhammad tidak pernah menyembah berhala seperti orang lain? Mengapa ia selalu menatap langit, seakan ada jawaban di sana? Rasa ingin tahu itu semakin besar ketika suatu hari, Muhammad pulang dari Gua Hiro dengan wajah pucat, tubuh bergetar. Di rumahnya, Khadijah menenangkan beliau. Ali kecil ikut menyaksikan. Matanya membulat penuh penasaran. Hari itu menjadi titik awal sebuah rahasia besar. Muhammad telah menerima wahyu pertama. Iqra, bacalah. Namun, rahasia itu tidak langsung diumumkan kepada semua orang. Hanya orang-orang terdekat yang mula-mula mengetahui. Dan Ali, pemuda belia yang hidup serumah dengan Rasulullah, adalah salah satunya. Malam-malam di rumah itu kini berubah. Ali sering mendengar Muhammad berdoa, bersujud lama, menangis dalam ibadah yang asing di telinganya. Ia melihat Khadijah ikut berdiri di belakang Nabi, syalat dengan khusyuk. Ali bertanya dalam hatinya, apa yang sedang mereka lakukan? Mengapa berbeda dari Quraisy? Mengapa terasa begitu damai? Suatu malam, suasana rumah Nabi terasa lebih hening dari biasanya. Ali mendengar suara Muhammad melantunkan doa, sementara Khadijah berdiri di sampingnya. Gerakan mereka teratur, penuh kehusyukan. Ali yang masih remaja tak tahan menahan rasa penasarannya. Dengan langkah hati-hati, ia mendekat, lalu bertanya, wahai Abah Muhammad, apa yang kau lakukan bersama umiku Khadijah? Nabi menatapnya dengan lembut. Beliau lalu menjelaskan bahwa Allah yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi, telah mengutusnya sebagai nabi terakhir, bahwa agama nenek moyang Quraisy penuh kesesatan, bahwa hanya kepada Allah manusia boleh bersujud. Kata-kata itu menusuk ke dalam hatinya. Ia masih muda sekitar 10 tahun, namun hatinya jernih, tidak terikat pada berhala-berhala yang diagungkan kaumnya. Keesokan harinya, Ali kembali mendekati Nabi. Dengan suara pelan, ia berkata, aku telah merenung sepanjang malam. Hatiku menolak menyembah batu.
Aku percaya pada Allah yang engkau sebutkan, wahai Muhammad. Izinkan aku menjadi orang pertama yang beriman kepadamu dari kalangan anak-anak. Senyum Nabi mengembang, penuh rasa syukur. Khadijah pun tersenyum haru. Hari itu, Ali bin Abi Thalib resmi menjadi pemuda pertama yang masuk Islam. Ia masih sangat muda, tapi keputusannya akan mengubah perjalanan hidupnya dan menjadikannya bagian dari sejarah yang tak pernah pudar. Setelah 3 tahun berdakwah sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad akhirnya diperintahkan Allah untuk berdiri di Bukit Syafa dan menyeru kaumnya secara terbuka. Suara Nabi lantang. Wahai Quraisy, demi Allah, aku adalah peringatan bagi kalian. Sembahlah Allah dan tinggalkanlah berhala-berhala ini. Kaum Quraisy terperangah. Bagi mereka, ucapan itu adalah penghinaan terhadap tradisi leluhur. Abu Lahab, paman Nabi sendiri, berdiri dengan wajah memerah. Celaka engkau Muhammad, hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami. Sejak hari itu, permusuhan Quraisy pun dimulai. Mereka mengejek, mencaci, bahkan menyiksa orang-orang lemah yang beriman. Bilal dijemur di padang pasir dengan batu di dadanya. Yasir dan Sumayyah dibunuh dengan kejam. Di tengah semua itu, ada seorang remaja yang ikut berdiri di samping Nabi. Dialah Ali bin Abi Thalib. Meski masih muda, Ali tidak gentar menghadapi ejekan. Ketika Quraisy meledek, anak ingusan, ikat-ikatan, agama baru, Ali menjawab dengan tegas. Aku memilih kebenaran, bukan kebodohan kalian. Keberaniannya membuat banyak orang heran. Bagaimana mungkin seorang pemuda belia bisa begitu teguh? Malam itu, para pemimpin Quraisy berkumpul di Darun Nadwah, balai pertemuan terhormat. Wajah mereka serius, mata mereka menyala, penuh kebencian. Abu Jahal dengan suara keras berkata, Cukup sudah! Muhammad telah memecah belah kita. Jika dibiarkan, semua anak muda akan mengikuti agamanya. Kita harus menghentikannya sekarang juga. Salah satu dari mereka menambahkan, Usir saja dia dari Mekah. Dengan begitu, urusan selesai. namun Abu Jahal menggeleng. Tidak. Jika diusir, Muhammad akan mencari pengikut di luar. Lebih berbahaya. Kita harus membunuhnya. Mereka pun menyusun rencana agar darahnya tidak dituntut oleh satu kabilah. Mereka memutuskan setiap kabilah Quraisy akan mengirim satu pemuda terbaik untuk menikam Nabi secara serentak. Rencana gelap itu disepakati. Besok malam, mereka akan mengepung rumah Nabi. Di sisi lain, Nabi Muhammad telah diberi kabar oleh Allah melalui malaikat Jibril. Beliau harus segera berhijrah ke Madinah. Namun, ada masalah besar. Rumah beliau sudah diawasi. Jika beliau keluar, Quraisy akan langsung menyerang. Saat itulah, seorang pemuda berani maju. Dialah Ali bin Abi Thalib. Dengan tenang ia berkata, Wahai Rasulullah, biarkan aku tidur di ranjangmu malam ini. Mereka akan mengira engkau masih di sana. Engkau gunakan waktu itu untuk pergi. Nabi menatapnya dengan haru. Beliau tahu, ini bukan keputusan kecil. Jika Quraisy masuk dan menikam, maka Ali yang akan menerima pedang itu. Tapi Ali tidak gentar. Matanya bersinar penuh keyakinan. Demi Allah, aku siap berkorban. Hidupku kecil dibandingkan keselamatanmu, wahai Rasulullah. Langit Mekah malam itu gelap. Di depan rumah Nabi Muhammad, para pemuda Quraisy telah mengepung dengan pedang terhunus. Mereka berbisik-bisik, menunggu saat yang tepat untuk menyerbu. Namun di dalam rumah, suasana begitu hening. Ali bin Abi Thalib berbaring di ranjang Nabi. Selimut hijau milik Rasulullah menutupi tubuhnya. Dari luar, siapapun akan mengira itu Muhammad. Ali memejamkan mata, tapi jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, bisa jadi detik berikutnya, pedang-pedang tajam itu akan menembus tubuhnya. Namun ia teringat wajah Nabi. Ia teringat ketulusan, kasih sayang, dan perjuangan beliau. Ali tersenyum tipis dalam gelap.
Jika hidupku bisa menjadi perisai bagi beliau, maka biarlah demikian. Di luar, Quraisy makin gelisah. Abu Jahal berbisik. Tunggu, Fajar. Saat itu, kita serbu bersama-sama. Mereka tidak tahu. Nabi Muhammad sudah keluar dari rumah, berjalan dengan tenang, membaca ayat-ayat Allah, dan sama sekali tak terlihat oleh mata mereka. Allah membuat pandangan mereka terhijab. Yang mereka tunggu di balik pintu hanyalah seorang pemuda pemberani, Ali bin Abi Thalib. Fajar pun tiba. Dengan penuh amarah, Quraisy menyerbu masuk. Selimut disibakan, dan wajah yang muncul membuat mereka terperangah. Ali, di mana Muhammadmu? Ali menatap mereka dengan tenang. Apakah kalian kira aku akan menyerahkan beliau pada kalian? Pagi itu, setelah kegagalan mereka membunuh Nabi, para pemimpin Quraisy dilanda amarah. Mereka menyebar ke segala penjuru, mencari jejak Muhammad. Sementara itu, di Mekah, Ali bin Abi Thalib masih tinggal di rumah Rasulullah. Namun tugasnya kali ini bukan berperang, bukan pula berdebat. Tugasnya adalah menjaga amanah. Sebelum berangkat hijrah, Nabi Muhammad menitipkan pesan pada Ali. Wahai Ali, engkau tinggal di Mekah. Kembalikan semua titipan harta kaum Quraisy yang ada padaku. Mereka akan menitip karena percaya aku Al-Amin. Aku tidak akan membawa harta mereka. Selesaikan amanah itu sebelum engkau menyusulku ke Madinah. Ali mengangguk. Meski Quraisy baru saja berniat membunuh Nabi, meski mereka adalah musuh yang terang-terangan, tetap saja amanah mereka harus dijaga. Malam demi malam, Ali mengunjungi rumah-rumah Quraisy. Satu persatu ia menyerahkan kembali titipan emas, perak, dan barang berharga milik mereka. Banyak dari mereka yang tertegun, bagaimana mungkin Muhammad, orang yang mereka musuhi, tetap jujur menjaga harta mereka. Dan bagaimana mungkin seorang pemuda seperti Ali begitu berani menunaikan amanah itu. Padahal setiap langkahnya dalam bahaya, Ali tak peduli pada hinaan, ejekan, atau bahkan ancaman. Baginya, menyampaikan amanah Nabi lebih penting daripada keselamatannya sendiri. Setelah semua titipan selesai dikembalikan, barulah Ali bersiap menyusul Rasulullah menuju Madinah. Perjalanannya tidak ringan. Ia harus menempuh padang pasir, dikejar-kejar musuh, hanya berbekal iman dan keberanian. Disinilah seorang pemuda belia memperlihatkan sesuatu yang luar biasa. Kesetiaan, keberanian, dan tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada usianya. Madinah, tahun kedua Hijriah. Kaum muslimin baru saja menemukan rumah baru setelah hijrah. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan menjadi sebab berkobarnya perang pertama dalam sejarah Islam. Perang Badar, jumlah pasukan tidak seimbang. Muslimin hanya sekitar 313 orang dengan perlengkapan seadanya. Sementara Quraisy datang dengan 1000 pasukan, lengkap dengan senjata dan kuda perang. Di antara pasukan kecil itu, berdiri seorang pemuda 20 tahun dengan wajah tegas. Ali bin Abi Thalib, meski muda, keberaniannya membuat banyak sahabat merasa lebih tenang. Hari itu, tradisi perang Arab berlaku. Duel 1 lawan 1 sebagai pembuka. Dari pihak Quraisy, maju 3 jagoan, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Mereka berteriak menantang, menghina, dan meremehkan kaum muslimin. Tantangan itu disambut oleh 3 sahabat, Hamzah bin Abdul Muthalib, Ubaidah bin Harits, dan Ali bin Abi Thalib. Ali melangkah ke depan dengan pedang terhunus. Di hadapannya berdiri Walid bin Utbah, seorang pendekar Quraisy yang berpengalaman. Orang-orang menahan napas. Bagaimana mungkin seorang pemuda belia berhadapan dengan satria veteran? Pertarungan pun dimulai. Dentuman pedang beradu, percikan api berterbangan. Ali menyerang cepat, gesit, dan penuh tenaga. Dengan satu tebasan tegas, ia berhasil menjatuhkan Walid.
sorak-sorai kaum muslimin membahana. Seorang pemuda baru 20 tahun menjadi penentu awal perang Badar. Hari itu, kemenangan berpihak pada kaum muslimin. Tapi kemenangan itu bukan tanpa pengorbanan. Banyak sahabat gugur syahid, termasuk Ubaidah bin Harits yang terluka parah dalam duel pembuka. Namun bagi Ali, perang Badar menjadi bukti pertama bahwa usianya yang muda bukan penghalang untuk menjadi garda terdepan Islam. Tahun ketiga Hijriah, Quraisy belum bisa menerima kekalahan mereka di Badar. Dengan penuh dendam, mereka membawa 3.000 pasukan menuju Madinah untuk menuntut balas. Kaum muslimin hanya sekitar 700 orang, dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad. Ali, yang kini berusia 21 tahun, berada di barisan depan. Benturan pedang, teriakan perang, dan panah berhamburan di udara. Ali maju tanpa gentar, menebas satu demi satu pasukan Quraisy yang mencoba mendekati Rasulullah. Ia seperti benteng hidup di depan Nabi. Setiap kali musuh mendekat, pedang Ali berputar cepat, menumbangkan mereka. Sampai akhirnya, kaum muslimin berhasil memukul mundur Quraisy. Pasukan musyrik berlari kocar-kacir, meninggalkan harta rampasan di belakang. Namun, disinilah kesalahan besar terjadi. Para pemanah yang diperintahkan Nabi untuk bertahan di atas bukit, tergoda turun, mengejar harta rampasan. Celaka, pasukan berkuda Khalid bin Walid, yang masih musyrik saat itu, memutar balik dan menyerang dari belakang. Kekacauan melanda. Barisan muslimin porak-poranda. Nabi Muhammad bahkan terluka parah, gigi beliau patah, wajah berdarah. Di tengah kekacauan itu, Ali berdiri kokoh. Ia bersama beberapa sahabat terdekat, termasuk Abu Dujanah dan Talhah bin Ubaidillah, membentuk perisai manusia melindungi Rasulullah. Musuh datang bertubi-tubi. Ali menebas mereka satu persatu, hingga pedangnya patah. Nabi kemudian memberikan pedang legendaris kepada Ali, Zulfikar. Dengan pedang itu, Ali berperang seperti singa. Setiap musuh yang mendekat, langsung tumbang. Namanya menggema di medan perang Uhud sebagai satria muda yang tidak kenal takut. Walau akhirnya Quraisy tidak sepenuhnya kalah, keberanian Ali di Uhud menjadi bukti ia bukan sekadar pemuda pemberani, tapi perisai hidup Rasulullah. Tahun kelima Hijriah, Madinah dikepung oleh pasukan besar Quraisy dan sekutunya lebih dari 10.000 pasukan. Kaum muslimin hanya sekitar 3.000 orang. Atas usulan Salman Al-Farisi, kaum muslimin menggali parit besar di sekeliling Madinah. Sesuatu yang asing bagi bangsa Arab. Parit itu membuat pasukan Quraisy tidak bisa menyerang dengan mudah. Namun, ada satu masalah. Beberapa satria Quraisy berhasil menemukan bagian parit yang sempit, lalu melompati dengan kuda mereka. Di antaranya ada nama yang sangat ditakuti, Amr bin Abdud. Siapa Amr? Ia adalah pendekar Quraisy, dijuluki singanya Arab. Tubuhnya besar, pedangnya berat, dan ia terkenal tak terkalahkan. Bahkan dalam tradisi Arab, hanya menyebut namanya saja sudah membuat orang gentar. Amr maju ke tengah medan, berteriak lantang, Siapa yang berani keluar melawanku? kaum muslimin terdiam. Tak ada yang berani. Namun dari barisan, seorang pemuda melangkah maju. Ali bin Abi Thalib, "Wahai Rasulullah," kata Ali, "aku akan menghadapinya." Nabi awalnya menahan, karena usia Ali masih muda, sedangkan Amr adalah satria veteran. Tapi Ali memaksa dengan penuh keyakinan. Akhirnya, Nabi mengizinkan sambil berdoa. Ya Allah, tolonglah ia. Dua singa Arab bertemu di tengah padang pasir. Disaksikan ribuan mata. Amr menghina. Wahai Ali, aku tidak ingin menumpahkan darahmu. Engkau masih muda. Pulanglah kepada ibumu. Ali menjawab lantang. Aku tidak gentar padamu. Wahai musuh Allah, hari ini salah satu dari kita pasti akan jatuh. Pedang besar Amr menebas ganas, tapi Ali lincah menghindar. Debu beterbangan
dentuman besi menggema. Hingga akhirnya, dengan keberanian dan kecerdikan, Ali berhasil menebas Amr dengan pedang Zulfikar. Tubuh raksasa itu roboh ke tanah. Sorak-sorai kaum muslimin mengguncang udara. Duel itu bukan hanya kemenangan Ali, tapi juga titik balik perang Khandak. Musuh kehilangan semangat, dan pengepungan gagal total. Sejak hari itu, Ali dijuluki Asadullah Singa Allah. Tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah bersama 1.400 sahabat berangkat menuju Mekah untuk menunaikan umrah. Mereka tidak berniat perang, hanya ingin beribadah. Namun, Quraisy tidak mengizinkan. Ketegangan pun memuncak di Hudaybiyah, sebuah daerah dekat Mekah. Setelah perundingan panjang, akhirnya dicapai sebuah kesepakatan damai, Perjanjian Hudaybiyah. Meski tampak berat sebelah, Nabi menerimanya demi maslahat dakwah. Ali bin Abi Thalib, yang kala itu berusia sekitar 25 tahun, diberi kehormatan untuk menuliskan perjanjian tersebut. Dengan tangan teguh, Ali menulis kalimat pembuka sesuai arahan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan kaum Quraisy. Namun utusan Quraisy protes keras. Jika kami mengakui engkau sebagai Rasulullah, kami tidak akan memerangimu. Tulislah Muhammad bin Abdullah. Ali menolak menghapus kata Rasulullah. Baginya, itu bukan sekadar kata itu adalah kebenaran yang tak bisa ditawar. Demi Allah, aku tidak akan menghapusnya dengan tanganku. Kata Ali dengan wajah tegas. Nabi lalu berkata dengan tenang, Tunjukkan padaku letaknya. dan Rasulullah sendiri yang menghapus kata itu. Lalu Ali melanjutkan menulis sesuai perintah beliau. Perjanjian itu tampak merugikan kaum muslimin. Banyak sahabat kecewa, bahkan Umar bin Khattab bertanu-tania dalam hati. Namun Nabi meyakinkan mereka. Demi Allah, ini adalah kemenangan. Ali menyaksikan langsung bagaimana Rasulullah lebih mengutamakan hikmah dan strategi jangka panjang daripada emosi sesaat. Pelajaran itu kelak akan sangat berguna ketika ia sendiri memimpin umat. Dan benar saja, 2 tahun kemudian, perjanjian itu justru membuka jalan bagi Islam untuk menyebar lebih luas. Tahun ke-7 Hijriah, setelah pengkhianatan Bani Nahir, benteng Yahudi di Khaybar menjadi pusat kekuatan yang terus mengancam kaum muslimin. Rasulullah memimpin pasukan menuju Khaybar untuk menghentikan ancaman itu. Benteng-benteng Khaybar terkenal kuat, batu-batunya besar, pintu gerbangnya raksasa, dan para pejuangnya berani. Kaum muslimin beberapa kali mencoba menembus, tetapi selalu gagal. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, Nabi bersabda, Esok panji perang akan aku berikan kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan Allah serta Rasul-Nya mencintainya. Melalui widyat Allah akan memberi kemenangan. Para sahabat menahan napas. Semua berharap disebut. Keesokan harinya, Nabi memanggil nama itu. Mana Ali bin Abi Thalib? Namun Ali saat itu sedang sakit mata. Matanya merah, hampir tidak bisa melihat. Nabi memanggilnya, mengoleskan air liur ke matanya, dan seketika sembuh seperti sedia kala. Dengan penuh semangat, Ali maju membawa panji perang. Di hadapannya berdiri satria Yahudi paling ditakuti, Marhab, seorang prajurit raksasa dengan baju besi tebal dan pedang tajam. Marhab berteriak lantang, Khaybar tahu, aku adalah Marhab, bersenjata lengkap, berpengalaman di medan perang. Ali menjawab dengan suara menggelegar, Akulah yang diberi nama Ali, singa yang berani dari keluarga Hashim. Pedang Marhab menebas deras, tapi Ali gesit menghindar. Dengan sekali tebasan pedang Zulfikar, Ali memecah kepala Marhab. Raksasa itu tumbang, dan semangat musuh runtuh. Dalam pertempuran berikutnya, Ali melakukan sesuatu yang membuat sejarah tercengang. Saat pintu besar benteng Khaybar sulit ditembus, Ali mendekat, mengangkat pintu besi itu seorang diri, dan menjadikannya sebagai perisai raksasa. Dengan keberanian luar biasa, ia menembus pertahanan musuh.
Benteng demi benteng akhirnya jatuh. Kemenangan Kabar menjadi salah satu momen paling gemilang dalam sejarah Islam. Dan Ali, sejak hari itu, dikenang sebagai pahlawan yang mengangkat pintu Khaybar singa Allah yang tak tertandingi. Tahun ke-8 Hijriah, Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Saat itu, Rasulullah memutuskan untuk bergerak. Dengan 10.000 pasukan muslimin, beliau menuju Makkah. Malam itu, ribuan api unggun menyala di luar kota Makkah. Orang-orang Quraisy terperangah, belum pernah mereka melihat kekuatan sebesar itu. Makkah, kota yang selama ini mereka kuasai, kini tak berdaya. Rasulullah memasuki kota Makkah dengan kepala menunduk, penuh kerendahan hati. Tidak ada kesombongan, tidak ada balas dendam. Ali bin Abi Thalib berada di barisan depan, membawa panji kaum muslimin. Langkahnya tegas, matanya menyapu ke arah Ka'bah. Ka'bah yang selama ini dikelilingi oleh ratusan berhala, kini akan disucikan. Rasulullah memerintahkan agar berhala-berhala dihancurkan. Ali bersama sahabat lainnya naik, menebas, meruntuhkan patang-patang itu satu persatu. Sambil beliau membaca ayat, kebenaran telah datang, dan yang batil pasti lenyap. Berhala-berhala yang selama ratusan tahun diagungkan, kini hancur berkeping-keping. Dan Ali menjadi salah satu tangan pelaksana utama dari sejarah besar itu. Tak ada pertumpahan darah berarti. Quraisy yang dulu begitu keras memusuhi, kini tunduk tanpa bisa melawan. Rasulullah bahkan memaafkan mereka dengan kalimat agung. Pergilah, kalian bebas. Hari itu, Makkah jatuh ke dalam pangkuan Islam, bukan dengan pedang, tapi dengan ampunan. Dan Ali bin Abi Thalib menjadi saksi, sekaligus bagian dari kemenangan terbesar umat Islam, kemenangan tanpa pertumpahan darah. Tahun ke-8 Hijriah, setelah Fathu Makkah, kaum muslimin baru saja meraih kemenangan besar, tapi ujian berikutnya sudah menanti. Suku Hawazin dan Saqif yang merasa terancam dengan kekuatan Islam mengumpulkan 20.000 pasukan. Jumlah ini bahkan lebih besar dari pasukan muslimin yang sekitar 12.000 orang. Dengan rasa percaya diri, sebagian sahabat berkata, Hari ini kita tidak akan kalah karena jumlah kita banyak. namun Allah memberi pelajaran. Begitu pasukan muslimin masuk ke lembah Hunain, musuh menyerang dari segala arah. Barisan muslimin kocar-kacir, bahkan banyak yang melarikan diri. Di tengah kekacauan itu, beberapa orang tetap berdiri tegak. Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib, dan segelintir sahabat pemberani lainnya. Ali maju dengan pedang Zulfikar, menebas siapapun yang mendekati Rasulullah. Matanya tajam, suaranya lantang. Meski pasukan di sekelilingnya lari tunggang langgang, Rasulullah berseru, Wahai hamba Allah, kemarilah kepadaku. Aku adalah Rasulullah. Tidak ada dusta di dalamnya. Suara beliau menggetarkan hati. Sedikit demi sedikit, sahabat yang lari kembali berkumpul. Ali terus bertempur di barisan depan, menahan gempuran musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak. Dengan keberanian dan kesabaran, pasukan muslimin akhirnya bangkit kembali. Perlahan, mereka membalik keadaan. Musuh yang semula yakin menang, justru porak-poranda. Hunain pun berakhir dengan kemenangan besar. Namun kemenangan itu penuh pelajaran, bahwa jumlah bukan segalanya, melainkan keimanan dan keberanian yang menentukan. Dan Ali, sekali lagi, menjadi benteng Rasulullah dalam saat-saat paling genting. Tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah memimpin ibadah haji terakhir yang dikenal dengan Haji Wada, haji perpisahan. Lebih dari 100.000 kaum muslimin hadir. Di padang Arafah, Nabi menyampaikan khutbah agung. Wahai manusia, dengarkanlah aku. Mungkin setelah tahun ini aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat ini. Kalimat itu membuat hati Ali bergetar. Ia menatap wajah Rasulullah dengan mata berkaca-kaca, seolah ada firasat bahwa waktu bersama beliau tidak lama lagi. Dalam perjalanan pulang, di Ghadir Hum, Rasulullah berhenti dan mengumpulkan para sahabat. Beliau mengangkat tangan Ali dan bersabda,
Barang siapa yang menjadikan aku sebagai maula, pemimpin atau wali, maka Ali adalah maulanya. Kata-kata itu menjadi isyarat akan kedudukan istimewa Ali dalam Islam. Tak lama setelah kembali ke Madinah, Rasulullah jatuh sakit. Demam tinggi melemahkan tubuh beliau. Kaum muslimin resah. Ali hampir selalu berada di sisi Rasulullah. Ia menuangkan air wudhu untuk beliau, membantu mengangkat tubuh beliau, bahkan tidur di dekatnya untuk berjaga. Dalam detik-detik terakhir, Nabi memanggil keluarganya. Ali mendengar bisikan terakhir yang Nabi sampaikan kepada Fatimah, putrinya sekaligus istri Ali. Fatimah menangis, lalu tersenyum. Beliau berkata bahwa Rasulullah telah memberi kabar Fatimah akan menjadi orang pertama dari keluarganya yang menyusul beliau. Tak lama kemudian, Rasulullah menghembuskan napas terakhir di pangkuan Aisyah, istrinya. Seluruh Madinah terguncang. Ali terduduk diam, air mata tak terbendung. Baginya, ini bukan hanya wafat seorang nabi, tapi wafat seorang ayah, seorang guru, seorang sahabat sejati. Hari wafatnya Rasulullah menjadi hari duka terbesar di Madinah. Kaum muslimin menangis, tak percaya bahwa panutan mereka telah pergi. Di saat keluarga Nabi sibuk mempersiapkan jenazah beliau untuk dimakamkan, dan Ali termasuk orang yang paling dekat dalam proses itu. Terjadi pertemuan mendesak di Sakifah Bani Saidah. Kaum Ansyar yang merasa punya jasa besar menampung Islam di Madinah berkumpul untuk membicarakan siapa yang akan memimpin umat. Mereka mengusulkan Sa'id bin Ubadah sebagai khalifah. Namun, segera kaum muhajirin datang. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah hadir. Perdebatan sengit pun terjadi. Kaum Ansyar berkata, "Dari kami seorang pemimpin, dan dari kalian seorang pemimpin." Namun Umar menolak keras. Ia menegaskan, pemimpin umat harus dari Quraisy, suku Nabi, karena bangsa Arab hanya akan tunduk kepada mereka. Namun Abu Bakar dengan bijak menawarkan dua nama, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Tetapi Umar justru maju menggenggam tangan Abu Bakar dan membaiatnya sebagai khalifah. Orang-orang pun ikut satu persatu, meski ada sebagian yang masih bingung. Di rumah Nabi, Ali bin Abi Thalib sedang sibuk membantu memandikan jenazah bersama Abbas dan keluarga terdekat. Bagi Ali, mengurus pemakaman Rasulullah lebih utama daripada urusan politik saat itu. Ketika kabar baiat Abu Bakar sampai, suasana menjadi campur aduk. Sebagian sahabat menerima dengan ikhlas, sebagian lagi merasa terburu-buru karena belum melibatkan semua pihak. Ali termasuk yang memilih diam, menahan diri, dan tetap setia merawat jenazah Nabi. Hari itu menandai awal dari badai besar. Umat Islam kini tidak lagi dipimpin oleh Rasulullah, dan benih-benih perbedaan mulai tumbuh. Setelah baiat Abu Bakar di Sakifah, suasana Madinah tak kunjung tenang. Sebagian orang mendukung penuh, sebagian lainnya masih terkejut dan merasa proses itu terlalu tergesa. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu yang paling banyak disorot. Ia masih sibuk dengan duka karena belum lama Rasulullah wafat. Bagi Ali, kehilangan Nabi bukan hanya kehilangan seorang pemimpin, tapi juga seorang ayah, guru, dan sahabat sejati. Di rumah Fatimah, putri Rasulullah, suasana lebih berat. Fatimah merasa bahwa hak keluarga Nabi seringkali diabaikan, terutama terkait fadak, tanah yang menjadi milik peninggalan Nabi. Namun Abu Bakar dengan penuh keyakinan berpegang pada sabda Rasulullah, "Kami para nabi tidak mewariskan harta. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah." Ali memilih untuk tidak memperkeruh keadaan. Ia lebih banyak diam, mendampingi Fatimah dan mengurus keluarga. Namun diamnya Ali bukan berarti pasrah. Ia menimbang dengan hati-hati, menjaga agar perpecahan tidak membesar di tengah umat yang baru saja kehilangan Rasulullah. Umar bin Khattab pernah mendatangi Ali, dan sebagian sahabat segera membaiat Abu Bakar demi persatuan umat. Tapi Ali tetap menunda. Baginya, saat itu masih waktu berkabung, bukan waktu politik.
Hari-hari setelah wafatnya Rasulullah terasa begitu berat. Bagi Ali, kehilangan Nabi seperti kehilangan cahaya hidup. Namun ada satu sosok yang masih menguatkannya. Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah, istrinya yang penuh kelembutan. Tetapi Fatimah juga memendam luka. Persoalan Fadak, tanah peninggalan Rasulullah, membuatnya merasa hak keluarga Nabi terabaikan. Ia datang menemui Abu Bakar, berbicara dengan hati yang tegas, namun penuh kesedihan. Namun, Abu Bakar tetap berpegang pada sabda Nabi, bahwa para nabi tidak mewariskan harta dunia. Fatimah pun kembali ke rumah dengan hati remuk. Sejak saat itu, ia lebih sering berdiam, sakit-sakitan. Tubuhnya melemah dari hari ke hari. Ali menjaga istrinya dengan penuh kasih. Ia selalu berada di sisinya, membantu, menenangkan, dan mendengarkan keluh kesahnya. Namun, Ali tahu, ia sedang bersiap menghadapi perpisahan besar kedua dalam hidupnya. Malam-malam di rumah kecil itu penuh dengan doa. Fatimah sering menangis, merindukan ayahnya, Rasulullah. Ali pun hanya bisa menahan air mata, meski hatinya teriris. Hingga suatu hari, kabar itu tiba. Fatimah wafat dalam usia muda. Hanya beberapa bulan setelah Rasulullah berpulang, Ali merasakan dunianya runtuh. Dengan tangan sendiri, ia memandikan, mengkafani, dan menguburkan istrinya. Malam itu, ia berdiri lama di sisi kubur Fatimah, berkata dengan suara bergetar, "Wahai Rasulullah, putrimu telah menyusulmu. Begitu cepat. Aku merasakan betapa beratnya perpisahan ini. Hanya Allah tempatku bersandar." Air matanya jatuh deras. Bagi Ali, kehilangan Fatimah adalah ujian yang hampir merobek hatinya. Namun dari luka itu, lahirlah kekuatan baru untuk terus menjaga amanah besar Rasulullah, menjaga Islam tetap tegak. Setelah wafatnya Fatimah, Ali bin Abi Thalib larut dalam kesedihan yang mendalam. Namun ia tahu, ia tidak bisa selamanya tenggelam dalam duka. Umat Islam sedang berada di titik yang genting. Banyak kabilah murtad, sebagian enggan membayar zakat. Bahkan muncul nabi-nabi palsu. Dalam situasi seperti ini, Abu Bakar tampil memimpin dengan penuh ketegasan. Awalnya, Ali masih menahan diri. Belum banyak terlibat langsung. Tetapi perlahan, ia melihat betapa berat amanah yang dipikul Abu Bakar. Suatu hari, Ali datang menghadap khalifah. Dengan tulus ia berkata, "Wahai Abu Bakar, andai bukan karena engkau, tak seorang pun mampu memikul beban ini. Engkau telah menjaga agama Allah dengan penuh kesungguhan. Demi Allah, aku tidak menyelisihimu." Sejak itu, Ali berdiri di samping Abu Bakar, memberi nasihat dan ilmunya. Ia tidak mencari posisi, tidak pula menuntut kedudukan. Yang ia inginkan hanyalah persatuan umat. Ali menunjukkan keridaannya. Dengan itu, hati banyak sahabat yang tadinya gundah pun menjadi tenang. Orang-orang melihat jika menantu Rasulullah saja meridai kepemimpinan Abu Bakar, maka umat harus bersatu. Keputusan Ali ini menjadi titik penting. Ia menutup luka pribadi demi kepentingan yang lebih besar, tegaknya Islam. Ketika Abu Bakar sakit menjelang wafatnya, ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai pengganti. Bagi sebagian orang, keputusan itu mengejutkan. Umar dikenal keras, tegas, bahkan ditakuti banyak orang. Namun, Ali bin Abi Thalib menerimanya dengan lapang dada. Ia tahu, Umar memiliki hati yang tulus, keberanian yang luar biasa, dan keteguhan dalam menegakkan agama Allah. Sejak awal, Ali tidak pernah menentang keputusan itu. Ia bahkan berkata dengan penuh hormat, "Kami ridho, karena engkau yang terbaik untuk memimpin umat." Masa kepemimpinan Umar berbeda dari Abu Bakar. Umar memperluas wilayah Islam, mengatur pemerintahan dengan disiplin, dan membuat aturan-aturan baru yang menjaga keadilan. Ali pun menjadi salah satu penasihat utama. Dalam banyak musyawarah, Umar sering berkata, "Ya Allah, jangan biarkan aku menghadapi masalah besar tanpa Abu Hasan, Ali." Ali memberikan masukan dalam hukum,
strategi, dan urusan rakyat. Sikapnya yang tenang melengkapi ketegasan Umar. Dua pribadi berbeda ini, ketika bersatu, menjadikan pemerintahan Islam kuat dan adil. Meski tidak duduk di kursi kekhalifahan, Ali tetap memainkan peran besar sebagai suara kebijaksanaan yang menjaga keseimbangan. Namun, di balik kejayaan itu, sebuah musibah besar mendekat. Suatu pagi, saat Umar memimpin salat subuh di Masjid Nabawi, seorang Majusi bernama Abu Luluah al-Majusi menyelinap di antara jamaah. Dengan sebilah belati beracun bermata dua, ia menikam Umar berkali-kali. Umar terjatuh, wajahnya pucat, tubuhnya bersimbah darah. Para sahabat berhamburan menyelamatkan beliau, sementara pelaku akhirnya tewas. Berita itu menyebar cepat di Madinah. Ali bin Abi Thalib segera datang. Wajahnya dipenuhi duka. Ia mendekat, melihat Umar yang hampir tak berdaya. Dalam detik-detik terakhir, Umar masih memikirkan umat. Ia menunjuk sebuah dewan syura untuk memilih khalifah setelahnya. Di antara 6 sahabat terkemuka, termasuk Ali bin Abi Thalib. Ali menunduk. Hatinya bergetar. Ia tahu, amanah besar semakin dekat kepadanya. Namun ia juga sadar, semakin besar amanah, semakin besar pula ujian. Dengan suara lirih, Umar berkata sebelum menghembuskan napas terakhir, Andai amanah ini jatuh padamu, wahai Ali, aku yakin engkau mampu menegakkannya dengan adil. Air mata menetes di wajah Ali. Hari itu, Madinah kembali berduka kehilangan pemimpin agung yang dijuluki Al-Faruq, pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Setelah Umar bin Khattab wafat, Madinah diliputi kesedihan mendalam. Namun umat harus segera menentukan pemimpin baru agar Islam tetap tegak. Sesuai wasiat Umar, dibentuklah Dewan Syura yang terdiri dari 6 sahabat utama: Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Masing-masing adalah sahabat besar, pejuang yang mulia, dan orang-orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Namun, pilihan harus dibuat. Hari-hari syura berlangsung penuh ketegangan. Abdurrahman bin Auf ditunjuk sebagai penengah. Ia menghabiskan malam-malam nia bertanya kepada kaum muslimin, Siapa yang kalian pandang layak menjadi khalifah setelah Umar? Nama Ali banyak disebut. Ia dikenal dengan keberaniannya, ilmunya, dan kedekatannya dengan Rasulullah. Namun, nama Utsman juga disebut, dikenal dengan kedermawanan dan kelembutannya. Abdurrahman bin Auf lalu menemui Ali. Ia bertanya, Jika engkau menjadi khalifah, bagaimana engkau akan memimpin? Ali menjawab dengan jujur, Aku akan menegakkan Islam dengan kebenaran, sesuai apa yang aku tahu dari Rasulullah, tanpa kompromi. Abdurrahman kemudian bertanya hal yang sama kepada Utsman. Utsman menjawab dengan lembut, Aku akan mengikuti jejak Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Akhirnya, Abdurrahman berdiri di hadapan umat. Dengan suara lantang ia berkata, Aku telah mendengar pendapat kalian. Aku memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah berikutnya. Ali menunduk, menerima keputusan itu dengan lapang dada. Tidak ada ambisi dalam dirinya. Yang ia jaga hanyalah persatuan umat. Kepemimpinan Utsman bin Affan dimulai dengan penuh ketenangan. Ia dikenal sebagai khalifah yang lembut, dermawan, dan penuh kasih kepada umat. Namun semakin lama, fitnah mulai bermunculan. Sebagian orang menuduh Utsman terlalu banyak mengangkat keluarganya dari Bani Umayyah ke posisi penting. Isu-isu itu menyebar cepat, memicu keresahan di berbagai wilayah Islam. Ali bin Abi Thalib, yang sejak awal mendukung Utsman, tetap bersikap adil. Ia menasihati khalifah dengan cara yang lembut. Pernah suatu ketika, Ali berkata kepada Utsman, Wahai Utsman, engkau adalah pemimpin kaum muslimin. Bersikaplah adil, jangan sampai fitnah tumbuh di antara umat. Utsman mendengarkan nasihat itu dengan penuh hormat. Ia tahu, Ali selalu tulus dan tidak mencari keuntungan pribadi. Namun, keadaan semakin sulit. Orang-orang dari luar Madinah mulai datang, menyebarkan provokasi,
mengadu domba, dan menyalakan api pemberontakan. Ali berusaha menenangkan umat, tetapi fitnah semakin meluas. Bahkan anak-anak Ali sendiri pernah terlibat sebagai penengah di tengah kerusuhan di Madinah. Mereka menjaga rumah Utsman agar tidak diserbu. Ali mengirim putra-putranya karena ia tahu persatuan umat lebih penting daripada perbedaan pendapat. Namun, sejarah mencatat fitnah itu akhirnya berujung pada tragedi, dan Ali akan menjadi saksi mata dari salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Islam, pembunuhan Utsman bin Affan. Hari-hari terakhir pemerintahan Utsman bin Affan penuh gejolak. Para pemberontak dari luar Madinah mengepung rumahnya. Para sahabat terkemuka berusaha melindunginya, termasuk Ali bin Abi Thalib. Ali mengutus kedua putranya, Hasan dan Husain, menjaga pintu rumah Utsman. Ia tidak ingin darah seorang khalifah dan sahabat Rasulullah tumpah. Namun para pemberontak semakin nekat. Ali datang menemui mereka. Dengan suara lantang ia berkata, Wahai kaum muslimin, janganlah kalian menodai kota Nabi ini dengan darah seorang sahabat yang mulia. Ingatlah, Utsman adalah sahabat Rasulullah, orang yang 2 kali menikahi putri beliau, orang yang mengorbankan hartanya demi Islam. Janganlah kalian berbuat zalim. Namun suara kebenaran tenggelam dalam riuhnya fitnah. Hari itu, para pemberontak berhasil masuk ke rumah. Darah Utsman pun tertumpah. Al-Quran di pangkuannya berlumuran merah. Kabar itu mengguncang Madinah. Ali bin Abi Thalib menunduk dalam duka mendalam. Ia marah kepada para pemberontak, tetapi juga bersedih karena umat Islam terbelah begitu hebat. Sejak saat itu, umat menoleh kepada Ali. Banyak yang berkata, Hanya engkau, wahai Ali, yang mampu memimpin umat setelah tragedi ini. Ali tahu, takdir besar sedang menantinya. Kekhalifahan akan datang kepadanya, namun bukan dalam suasana tenang. Ia akan mewarisi umat yang penuh luka, terpecah, dan dilanda fitnah. Di malam-malam itu, Ali berdoa lama. Matanya basah, hatinya bergetar. Ayah, jika ini adalah amanahmu, berikan aku kekuatan untuk menegakkan kebenaran, meski badai fitnah menyelimuti umat ini. Madinah, sore hari setelah darah Utsman bin Affan menodai sejarah. Kota yang biasanya damai, kini berubah gaduh. Orang-orang berdesakan, suara-suara lantang bergema di jalanan. Siapa yang akan memimpin kita? Hanya Ali yang layak. Ia keluarga Nabi, ia pemberani, ia orang yang paling berilmu. Orang-orang berbondong-bondong menuju rumah sederhana Ali bin Abi Thalib. Mereka mengetuk pintunya, sebagian mendesak, sebagian memohon dengan air mata. Ali keluar dengan wajah letih. Rambutnya disapu angin sore, matanya memancarkan kesedihan yang dalam. Ia memandang kerumunan di hadapannya, umat yang haus kepemimpinan, tapi juga umat yang retak oleh darah sahabat sendiri. Wahai manusia, suara Ali tenang namun berat. Aku bukanlah orang yang paling berhak atas ini. Jangan kalian kira aku menginginkan dunia. Namun, rakyat tetap mendesak. Demi Allah, wahai Abu Hasan, engkaulah satu-satunya harapan kami. Ali terdiam. Ia tahu, bila ia menolak, kekacauan bisa makin membesar. Tapi, bila ia menerima, ia akan masuk ke dalam pusaran fitnah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Akhirnya, di Masjid Madinah, orang-orang membayatnya. Suasana tegang, campuran harap, dan takut. Ali menunduk, lalu berdoa lirih. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Tahu. Aku tidak mencari kekuasaan ini, tidak pula aku mencintai dunia. Tapi umat Muhammad membutuhkan pemimpin, maka tolonglah aku. Jangan biarkan aku sesat dalam badai fitnah ini. Malam itu, setelah bayat selesai, Ali kembali ke rumahnya yang masih sederhana. Ia sujud panjang, wajahnya basah oleh air mata. Dan sejak malam itu, amanah kepemimpinan umat Islam pun berada di pundaknya, amanah yang bukan permata, tapi duri yang menanti di setiap langkah.
Hari-hari pertama kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dipenuhi desakan. Setiap majelis, setiap sudut pasar, bahkan di pelataran masjid, satu suara bergema. Hukum para pembunuh! Utsman! Darah harus dibalas dengan darah! Ali mendengar semua itu. Hatinya remuk. Ia mencintai Utsman, sahabat sekaligus mertua Nabi, seorang pemimpin yang lembut. Tapi ia juga tahu, memburu para pembunuh di saat Madinah penuh kekacauan, sama saja dengan menyalakan api perang saudara yang lebih besar. Suatu hari, beberapa sahabat utama datang menemuinya. Di antaranya Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah, dua pejuang besar Badar. Wahai Ali, darah Utsman menuntut balas. Bagaimana engkau akan menegakkan keadilan bila engkau diam? Ali menatap keduanya dengan mata dalam, suara lirih tapi tegas. Demi Allah, aku tidak akan membiarkan darah Utsman sia. Tapi hari ini Madinah dipenuhi mereka yang terlibat, bercampur dengan rakyat. Bila aku bertindak sekarang, fitnah ini akan menelan umat lebih besar. Bersabarlah, sampai keadaan stabil, barulah keadilan ditegakkan. Namun kata-kata Ali justru menimbulkan salah paham. Sebagian mengira ia menunda karena lemah. Sebagian lagi menuduhnya condong kepada para pemberontak. Ada yang tetap mendukung Ali, ada pula yang mulai goyah. Di malam hari, Ali berjalan sendiri di pelataran masjid. Bulan menggantung pucat, udara terasa berat. Ia berbisik dalam doa. Ya Allah, Engkau tahu hatiku. Aku ingin menegakkan kebenaran, tapi jangan biarkan aku menjadi sebab pecahnya umat Muhammad. Tunjukkan jalanmu, meski pahit di hadapanku. Malam itu, bayangan fitnah semakin nyata, dan Ali tahu, badai baru saja dimulai. Kabar dari Basra sampai ke telinga Ali bin Abi Thalib. Di sana, Aisyah radhiyallahu anha bersama Talha dan Zubair telah mengumpulkan massa. Mereka menuntut agar para pembunuh Utsman segera dihukum. Ali menarik napas panjang. Baginya, ini bukan sekadar politik. Ini adalah luka di antara keluarga besar umat Islam. Aisyah adalah Ummul Mukminin. Talha dan Zubair adalah sahabat yang sangat ia cintai. Namun, keadaan memaksa. Bila ia diam, perpecahan akan makin melebar. Maka Ali memutuskan untuk berangkat ke Basra bersama pasukan. Malam sebelum keberangkatan, Ali duduk di serambi rumahnya. Hasan dan Husain, kedua putranya, duduk di samping. Wahai ayah, kata Hasan, engkau menuju orang-orang yang engkau cintai. Tapi mereka kini berbeda pendapat denganmu. Apakah engkau yakin ini jalan terbaik? Ali menatap putranya, lalu berkata, Anakku, aku tidak pergi untuk berperang. Aku pergi untuk mendamaikan. Bila mereka mau damai, aku akan memeluk mereka. Bila mereka menolak, aku tetap akan berlaku adil. Aku tidak ingin darah sesama muslim tertumpah. Rombongan Ali bergerak meninggalkan Madinah. Gurun membentang, debu berterbangan, unta dan kuda berjalan beriringan. Setiap langkah terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena hati mereka diliputi pertanyaan. Apakah kita akan bertemu sebagai saudara, atau bertempur sebagai musuh? Di sepanjang jalan, Ali berulang kali mengingatkan pasukannya. Jangan kalian memulai serangan. Jangan mengangkat pedang sebelum aku yang memerintah. Kita berangkat untuk damai, bukan untuk perang. Sesampainya dekat Basra, kabar simpang siur menyambut. Ada yang berkata, Aisyah dan rombongannya siap berdamai. Ada pula yang berkata, mereka sudah menyiapkan pasukan. Ali turun dari kudanya, menatap ke arah kota yang ditingkahi cahaya obor. Di hatinya berdesir doa. Ayah, jangan biarkan darah sahabat-sahabatku tertumpah oleh tanganku. Satukan hati kami dalam kebenaran. Jauhkan kami dari fitnah yang menipu. Namun, Ali tahu, fitnah yang sudah menyala tidak mudah dipadamkan. Malam itu, ia beristirahat, menanti pagi yang akan menentukan arah sejarah.
pagi menyingsing di Basra. Dua pasukan berdiri berhadapan pasukan Ali di satu sisi. Pasukan Aisyah, Talha dan Zubair di sisi lain. Udara padat oleh ketegangan, kuda meringkik. Pedang berkilat di bawah cahaya matahari. Namun, jauh di dalam hati Ali, ia tidak datang untuk berperang. Ia memanggil Talha dan Zubair ke pertemuan khusus. Ali menatap dua sahabat lamanya. Wahai Zubair, bukankah engkau mendengar Rasulullah bersabda, engkau akan memerangi Ali, dan engkau dalam keadaan zalim? Zubair terdiam. Matanya bergetar, lalu ia menjawab dengan suara berat. Demi Allah, aku lupa hingga engkau mengingatkannya, wahai Abu Hasan. Air mata menetes di wajah Zubair. Ia memutuskan untuk mundur dari pertempuran. Namun, takdir berkata lain. Dalam perjalanan pulang, Zubair terbunuh oleh seorang pengkhianat yang ingin memperkeruh keadaan. Talhah pun mengalami hal serupa. Sebuah panah menembus tubuhnya di tengah kekacauan. Di medan, Aisyah berada di atas sekedup yang dinaiki untanya. Pasukan berkumpul di sekitarnya, melindunginya. Namun semakin lama, pertahanan itu menjadi pusat pertempuran. Pedang beradu, panah melesat, jeritan terdengar dari segala arah. Ali menatap dengan hati yang hancur. Ia tidak ingin perang ini terjadi. Ia lalu maju ke arah pasukan. Suaranya menggema. Turunkan unta itu, jangan sakiti Ummul Mukminin. Dengan susah payah, pasukan Ali berhasil merobohkan unta. Sekedup Aisyah diturunkan dengan selamat. Suasana medan tiba-tiba terdiam. Perang pun berhenti. Setelah semuanya usai, Ali berjalan menuju tempat Aisyah. Ia sendiri yang mengantarnya dengan penuh penghormatan, menyiapkan rombongan untuk mengembalikannya ke Madinah. Di malam itu, Ali duduk sendirian di kemahnya. Wajahnya tertunduk, bahunya bergetar. Ayah, apa yang telah terjadi pada umat ini? Mereka adalah saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Rasulmu, dan kini darah mereka tertumpah di tanganku. Air mata mengalir di pipinya. Baginya, kemenangan itu bukanlah kemenangan, itu adalah luka yang tak pernah sembuh. Basra telah reda, namun luka yang ditinggalkan perang Jamal masih terasa. Ali bin Abi Thalib kini memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah. Dari sanalah ia mencoba menyatukan umat, menguatkan barisan, dan menegakkan keadilan. Namun kabar dari Syam terus menggelisahkan. Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam, sekaligus kerabat Utsman, menolak berbaiat kepada Ali. Ia menuntut agar para pembunuh Utsman segera dihukum sebelum ia memberikan kesetiaan. Ali memahami kemarahan Muawiyah. Namun ia juga tahu, keadaan belum stabil. Hukuman tergesa hanya akan membuat api fitnah makin besar. Tapi Syam tak kunjung surut dalam tuntutan. Ali berdiri di hadapan rakyat Kufah. Suaranya lantang, namun teduh. Wahai manusia, umat Muhammad tidak boleh terpecah. Namun bila ada yang menolak kebenaran, kita tidak boleh diam. Aku berangkat ke Syam, bukan untuk berkuasa, melainkan untuk menegakkan persatuan. Pasukan pun dipersiapkan. Kuda-kuda ditambatkan, penji-penji dikibarkan. Hasan dan Husain berada di samping ayah mereka, menatap dengan wajah serius. Rombongan bergerak ke utara, menyusuri gurun dan lembah. Malam-malam mereka hening, hanya doa yang keluar dari bibir pasukan. Di setiap singgahan, Ali mengingatkan, jangan kalian memulai pertempuran. Jangan sekalipun melukai anak kecil, wanita, atau orang tua. Jangan merusak rumah. Jangan merobohkan masjid. Kita berperang hanya bila mereka memaksa. Akhirnya, pasukan Ali tiba di tepi sungai Efrat, berhadapan dengan pasukan Syam yang dipimpin oleh Muawiyah. Ribuan tenda berdiri, obor-obor menyala di malam hari. Dari kejauhan, kedua pasukan saling memandang. Tidak ada yang bergerak, tapi ketegangan seperti pisau yang menggantung di udara. Ali berdiri di depan tendanya, menatap sungai yang berkilau diterpa cahaya bulan. Ia mengangkat tangannya, berdoa. Ya Allah, satukanlah hati umat ini. Jangan biarkan darah sesama muslim tertumpah lagi.
Jika perang ini tak bisa dihindari, maka jadikanlah aku berada di pihak yang engkau ridhoi. Di kejauhan, suara terompet perang pasukan Syam terdengar. Perang besar tak terelakkan lagi. Fajar menyingsing di tepian sungai Efrat. Dua pasukan besar kini berhadapan-hadapan. Di satu sisi, pasukan Ali dari Irak. Di sisi lain, pasukan Muawiyah dari Syam. Suara kuda, dentang senjata, dan teriakan takbir bercampur jadi satu. Ali mengangkat pedangnya dan berkata pada pasukan, Jangan kalian memulai peperangan. Namun bila mereka menyerang, hadapilah dengan sabar. Ingat, kita berperang bukan melawan saudara kita, tetapi melawan kebatilan. Namun, ketegangan akhirnya pecah. Anak panah pertama melesat, lalu diikuti gemuruh pasukan. Pertempuran pun dimulai. Hari-hari panjang dipenuhi darah dan air mata. Pasukan Ali berperang dengan gagah. Hasan dan Husain ikut berada di barisan depan. Ali sendiri turun langsung ke medan. Tubuhnya lincah, pedangnya berkilau. Tiap kali ia menebas, takbir menggema dari pasukan. Namun semakin lama, korban dari kedua pihak terus berjatuhan. Tanah Siffin berubah menjadi padang penuh luka. Ketika pasukan Syam terdesak, Amr bin Ash mengusulkan sesuatu pada Muawiyah. Maka diangkatlah masyaf Al-Quran di ujung tombak, dan terdengar teriakan, Mari kita berhukum pada kitab pula. Jangan kita saling bunuh lagi. Pasukan Ali terdiam. Banyak di antara mereka yang luluh, menangis melihat mushaf yang terangkat. Namun Ali berseru dengan getir, Itu hanyalah tipu daya. Mereka bukan mengangkat Al-Quran untuk diamalkan, tapi untuk menghindari kekalahan. Sebagian pasukan mendesak Ali agar menerima tawaran itu. Mereka takut menanggung dosa melawan Al-Quran. Ali berusaha meyakinkan mereka, tapi suara hati umat sudah terpecah. Akhirnya, dengan berat hati, Ali menerima jalan tahkim. Meski ia tahu ini bisa menjadi jebakan. Malam itu, Ali duduk sendiri di tendanya. Cahaya obor menerangi wajahnya yang penuh kesedihan. Ia berbisik lirih. Ayah, betapa berat amanah ini. Aku ingin persatuan. Namun, persatuan semakin jauh dari genggaman. Malam selepas pertempuran di Siffin, suasana kemah pasukan Ali berubah muram. Obor-obor menyala, tapi hati pasukan gelap diliputi kebingungan. Mushaf yang diangkat telah memecah barisan. Sebagian besar pasukan mendatangi Ali. Wahai Amirul Mukminin, kita harus terima tahkim. Bukankah itu berarti kita berhukum pada Al-Quran? Bagaimana kita bisa menolaknya? Ali berdiri tegak, wajahnya serius, lalu menjawab, Aku adalah orang yang paling berhak mengajak berhukum pada kitabullah. Tapi mereka tidak mengangkatnya untuk diamalkan, melainkan untuk menipu kalian. Namun jika kalian menolak peringatanku, maka aku tak bisa memaksa. Pasukan bersorak setuju dengan tahkim. Ali menunduk seakan menelan getir. Ia tahu, keputusan ini akan jadi titik pahit sejarah. Akhirnya, disepakati dua orang sebagai hakim. Dari pihak Syam, Amr bin Ash, politikus ulung dengan kecerdikan. Dari pihak Ali, Abu Musa al-Asy'ari, sahabat mulia, tapi dikenal lembut dan mudah diperdaya. Ali sebenarnya ingin menunjuk Ibnu Abbas, yang cerdas dan tajam hujahnya. Namun mayoritas pasukan memaksa agar Abu Musa yang dipilih. Ali berkata dengan lirih kepada Ibnu Abbas, Aku ingin engkau yang maju, tapi mereka menolak. Aku khawatir ini akan jadi awal fitnah besar. Pada malam tahkim, Ali berdoa dalam keheningan. Ya Allah, Engkau Maha Tahu. Aku tak menginginkan kekuasaan, tidak pula peperangan. Aku hanya ingin menjaga umat Muhammad dari perpecahan. Namun kini mereka terbelah. Ya Allah, tuntunlah hamba-Mu yang lemah ini. Cahaya rembulan menimpa wajahnya. Matanya basah, tapi suaranya mantap. Selepas keputusan tahkim, sebagian pasukan Ali mulai gelisah. Mereka kecewa, merasa Ali menyerah pada tipu daya lawan. Di tengah-tengah pasukan, sekelompok orang mulai bersuara lantang.
Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ali telah keliru karena menerima tahkim. Mereka menamai diri mereka Khawarij, keluar dari barisan Ali. Awalnya mereka hanya berbisik-bisik, namun lama-kelamaan semakin berani. Mereka menuduh Ali telah berhukum pada manusia, bukan Al-Quran. Ali menanggapi dengan tenang. Aku telah melarang kalian dari awal menerima tahkim, tetapi kalian memaksa, maka aku terpaksa menerimanya. Kalian ingin aku tunduk pada keputusan hakim. Sekarang, ketika hakim berbuat curang, kalian menyalahkanku. Namun Khawarij tak mau mendengar. Mereka semakin keras kepala, bahkan menuduh Ali, Utsman, dan Muawiyah telah sesat. Suatu hari, Ali mendatangi mereka yang berkumpul di Harura. Ali berdiri di hadapan mereka. Wajahnya teduh tapi penuh wibawa. Ia berkata, Aku tidak pernah melarang kalian untuk beribadah, tidak pula menahan kalian dari hak. Tetapi, bila kalian menumpahkan darah dan menyebar fitnah, maka aku tidak akan tinggal diam. Sebagian dari mereka luluh mendengar kata-kata itu, tapi yang lain tetap keras hati. Khawarij semakin berani. Mereka tidak hanya memisahkan diri, tapi mulai menumpahkan darah kaum muslimin yang tak sepaham dengan mereka. Orang-orang yang lewat di jalan disergap, bahkan seorang wanita hamil dibunuh dengan kejam. Berita itu sampai ke telinga Ali. Ia bangkit, wajahnya muram namun tegas. Aku telah bersabar. Aku biarkan mereka berbeda. Aku biarkan mereka beribadah. Tapi jika mereka menumpahkan darah yang Allah haramkan, maka pedang ini harus bicara. Ali mengumpulkan pasukannya dan bergerak menuju Nahrawan, tempat Khawarij berkumpul. Sebelum pertempuran, ia berdiri di hadapan mereka dan memberikan pilihan terakhir. Wahai saudara-saudaraku, jangan kalian tertipu oleh syaitan. Kembalilah. Kembalilah. Aku tidak akan menyerang kalian bila kalian berhenti dari kezaliman ini. Beberapa di antara mereka sadar dan kembali. Namun sisanya, sekitar 4.000 orang tetap keras kepala. Pertempuran singkat, namun dahsyat terjadi. Pasukan Khawarij yang fanatik maju tanpa takut mati. Mereka berteriak lantang. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Namun semangat tanpa strategi tak bisa melawan pasukan terlatih Ali. Dalam waktu singkat, ribuan Khawarij tewas. Hanya segelintir yang selamat. Dan mereka inilah yang kelak akan menyalakan api dendam. Setelah pertempuran usai, Ali menatap hamparan jasad yang bergelimpangan. Matanya berkaca-kaca. Celakalah kalian. Demi Allah, aku telah memberi nasihat. Aku tidak gembira dengan kemenangan ini, sebab mereka adalah kaum muslimin yang tersesat. Betapa beratnya memerangi saudara sendiri. Hasan dan Husain mendekat, menopang ayah mereka yang tampak letih. Ali menunduk, air mata jatuh ke tanah, berlumur darah. Kota Kufah masih terlelap. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma tanah basah. Ali keluar dari rumahnya menuju masjid, ditemani segelintir sahabat. Wajahnya tampak teduh, meski tubuhnya lelah menanggung beban kepemimpinan. Sebelum melangkah, ia menengadah ke langit. Ya Allah, aku sudah bosan dengan mereka, dan mereka pun bosan denganku. Ambillah aku ke podimu dengan ridamu. Kata-kata itu terdengar lirih, tapi menusuk hati orang yang mendengarnya. Sesampainya di masjid, Ali mengumandangkan takbir, bersiap memimpin salat subuh. Jamaah mulai berdiri di belakangnya. Namun, dari kegelapan, seorang lelaki bernama Abdurrahman bin Muljam, salah satu sisa Khawarij, mengendap. Di tangannya, sebilah pedang yang telah dilumuri racun. Ketika Ali sujud, pedang itu melesat menghantam kepalanya. Suara logam beradu dengan tulang. Darah memercik. Jamaah menjerit. Ali terjatuh. Wajahnya pucat, tapi bibirnya tetap mengucap, Demi Tuhan Ka'bah, aku telah beruntung. Kata-kata terakhir itu menjadi saksi kepasrahan seorang hamba yang setia. Ali dibawa pulang ke rumah. Hasan dan Husain mendampingi dengan air mata. Hasan bertanya, terisak, Ayah, siapa yang melakukan ini? Ali menjawab lemah,
Suaranya hampir hilang. Jangan kalian bunuh siapapun selain pelakunya. Ingat, jangan sampai kalian menumpahkan darah sia-sia. Umat ini sudah cukup terluka. Beberapa hari kemudian, luka itu membawa Ali berpulang, usia 63 tahun. Sama dengan Rasulullah, kota Kufah dirundung duka. Tangisan terdengar di setiap sudut rumah, setiap jalan, setiap masjid. Hasan dan Husain berdiri dengan wajah penuh luka batin, menatap jasad ayah mereka yang mulia. Kaum muslimin kehilangan pemimpin yang adil, sederhana, dan penuh ilmu. Tapi, lebih dari itu, mereka kehilangan singa Allah yang selalu berada di garis depan kebenaran. Ali meninggalkan warisan yang tak berbentuk harta, melainkan nilai, keberanian di medan perang yang membuat musuh gentar, keadilan dalam kepemimpinan, meski harus berhadapan dengan kawan sendiri, kesederhanaan dalam hidup, meski memegang tampuk kekuasaan, ilmu dan hikmah yang tak pernah kering, hingga generasi setelahnya tetap mengambil manfaat. Ucapan-ucapannya menjadi mutiara sepanjang zaman. Salah satunya yang paling terkenal, Jangan kau kenal kebenaran karena manusia, tapi kenalilah manusia karena kebenaran. Malam itu, seakan bintang-bintang di langit Kufah ikut meredup. Namun warisan Ali justru bersinar lebih terang di hati generasi setelahnya. Ia bukan hanya khalifah, bukan hanya sahabat, tetapi juga teladan bagi siapapun yang mencari keberanian, keadilan, dan keteguhan iman. Ali telah pergi, tapi suaranya masih berbisik di antara barisan sejarah. Kebenaran itu berat, tapi ia tetap harus ditegakkan. Dan hidup bukan soal panjangnya usia, melainkan tentang seberapa teguh kita menjaga amanah Allah.